Anggota Komisi 6 DPR dari fraksi PDIP Mufti Ana mengungkapkan protes keras terhadap kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia yang melarang ojek online untuk menggunakan bahan bakar minyak atau BBM subsidi jenis Pertalite. Kalau kita baca di G20 di Brasil, beliau juga menyampaikan hal yang sama. Dalam 4 tahun menargetkan bahwa Indonesia bisa swasembada energi, Pak. Dan salah satunya di sini pertaruhannya adalah Pertamina, karena kita tahu 70% hulunya itu dikuasai oleh Pertamina, dan bahkan 99% di hilirnya persoalan BBM ini juga di Pertamina. Maka harapan kami Bapak bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita dan harapan Pak Prabowo dan masyarakat Indonesia pada umumnya, Pak. Soal itu, Pak, yang pertama kami ingin menyampaikan soal hari ini yang sedang ramai di masyarakat, di kalangan teman-teman ojol, yaitu soal bagaimana hari ini mereka gelisah, mereka khawatir, mereka sedih karena mereka mendengar pernyataan dari Pak Menteri ESDM, Pak Bahlil, bahwa subsidi Pertalite akan dicabut begitu, Pak, bagi ojol. Karena ojol dianggap bukan bagian dari transportasi umum. Walaupun kami jujur aja soal itu gagal paham, Pak. Tidak masuk akal bagaimana kalau kita survei, bahkan hari ini misalnya ditanya masyarakat transportasi umum itu apa, ya ojol, ya kan. Tapi saya tidak tahu itu definisi dari kamus mana yang katanya ojol bukan bagian dari transportasi umum gitu, Pak. Tapi dalam konteks saya tidak bicara dalam soal subsidi, karena saya tahu subsidi ada komisi lain yang bisa berbicara soal itu, termasuk soal ESDM, Pak. Tapi dalam konteks ini adalah bagaimana ternyata ojol hari ini mereka sudah terdesak, bagaimana mereka harus bersaing dengan mereka dikenain tarif aplikasi 20%. Kemudian juga saya tahu bahwa negara kita, Pak Prabowo punya cita-cita mewujudkan lapangan kerja sebanyak-banyaknya di era kepemimpinan beliau. Tapi jenengan tahu bahwa ojol ini, Pak, ada 4 juta orang yang hari ini mengharapkan menyandarkan hidupnya dari soal ojek online, Pak. Begitu. Nah, tapi kemudian saya tahu dari 4 juta orang tadi mereka punya istri, punya anak, punya keluarga yang tentu jumlahnya jauh lebih besar dari itu, begitu. Tapi kemudian kalau subsidi ini kemudian dicabut, rakyat kita, masyarakat kita, kemudian ojol tidak bisa mengakses Pertalite itu dengan mudah seperti transportasi umum yang lain, ya mereka pada saatnya akan mati juga, begitu, Pak. Sehingga lapangan kerjaan juga akan berkurang, begitu. Nah, dalam konteks Pertamina ini yang ingin saya sampaikan kepada Bapak adalah kita coba belajar. Saya kemarin coba membaca-baca. Ternyata mungkin oke lah kalau Pertalite mungkin kita tidak bisa seterusnya bisa memberikan subsidi kepada rakyat, juga itu tidak mendidik, kan begitu, Pak. Tapi bagaimana tugas Pertamina ke depan adalah mewujudkan, menghadirkan energi yang mudah dan murah bagi rakyat. Saya coba tadi malam setelah banyak ojol menyampaikan masukan kepada kami, Pak, kami coba mencari exitnya apa sih kira-kira yang bisa diberikan Pertamina kepada rakyat kita, khususnya ojol ini, Pak. Oke lah, Pertalite misalnya tidak ada itu, ya kan. Tapi kemudian kalau kita bicara Pertamax, Pak, Pertamax 92, ternyata negara tetangga kita, Malaysia, yang saat itu mereka belajarnya ke Indonesia, di sana hanya 6.800, Pak, per liter. Tapi jenengan tahu di kita rata-rata di tahun 2024 harganya 12.500, walaupun hari ini 12.100. Tapi coba saya kalkulasi rata-rata 12.500. Artinya apa? Harganya jauh lebih murah 50% dibandingkan Petronas Malaysia, begitu. Apakah kemudian ketika Petronas itu, Malaysia itu bisa menghadirkan BBM murah untuk rakyat, apakah mereka rugi? Tidak juga. Setelah saya dapatkan datanya tadi malam, ternyata keuntungan laba dari Petronas adalah 267 triliun, 4 kali lipat daripada laba Pertamina, Pak. Mereka sudah bisa menghadirkan BBM yang murah untuk rakyat, tapi juga mereka untung, tidak kemudian rugi, begitu. Nah, maka ini tantangan bagi Pertamina, bagi Pak Simon. Apalagi kalau tadi lihat Bapak semangatnya, Bu pimpinan kita bilang sampai subuh Bapak siap, ya betul, Bapak terverifikasi sebagai lulusan Taruna Nusantara, Pak. Nah, jadi harapan kami Bapak kami minta kepada Bapak, kira-kira mungkin kita tidak muluk-muluk, Pak, kita tidak minta rakyat kita subsidi, rakyat kita bukan pengemis, Pak, mereka kerja keras yang malam ojol ini, Pak. Coba sekali-kali Bapak naik ojol, Pak, Masya Allah, Pak, mereka ini kadang untuk bayar SPP anaknya loh tidak bisa, Pak, begitu.
Maka kalau sampai kemudian subsidi ini dicabut oleh pemerintah, maka Pertamina harus hadir, bagaimana menghadirkan Pertamax bisa setidaknya, kami tidak muluk-muluk seperti Malaysia sudah, bisa nggak 8.000 kira-kira, setara dengan misalnya Pertalite deh misalnya, kan begitu. Nah caranya apa? Tentu perlu ada efisiensi, termasuk kemudian hulu energi bisa dioptimalkan agar bisa kemudian bisa menciptakan ini yang lebih besar begitu Pak. Pemirsa, ikuti terus berita menarik dan terupdate lainnya dengan cara like dan share di seluruh akun BI TV. Saya Putri Purwitasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.